Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih di Islam itu indah jamaah. Dan pagi hari ini kita sedang membahas tema waspadai mereka karena bisa merebut suamimu. Wah, siapa aja tadi, ada mantan, ada sahabat istri, ada ipar, ada rekan kerja. Tapi ternyata bukan cuma orang loh yang bisa merebut, katanya acara juga bisa. Waduh, ini acara seperti apa Bunda Tuti yang bisa Masya merebut suami Allah. orang? Aduh, Beneran banyak. bisa? Bisa, Waduh, ada. kita mohon penjelasannya Bunda Tuti. Baik, terima Silakan. kasih Kak Soni. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila kita memiliki teman banyak, itu merupakan satu kebahagiaan. Tidak bisa dipungkiri, kita ini kan makhluk sosial. Hidup ini tidak bisa menyendiri dan kita butuh dengan teman. Tapi manakala kita sudah berumah tangga, itu harus ada batasan-batasannya. Nah, ketika teman kita dari SD, dari SMP, dari SMA, bahkan dari perguruan tinggi, suatu saat mengadakan acara reuni. Wah, reuni Kita ternyata tidak ya. tahu kan namanya cinta itu tumbuh ketika kita sejak kapan, di mana kan. Ya. Nah, ketika tidak terjadi menikah dengan kita, ada fasilitas, ada invite, undangan ke dalam acara. Nah, itu bisa menjadikan juga itu Kak Soni, benih-benih. Bisa jadi punten ya, maaf ini. Satu acara reuni akan menghadirkan lagi cinta yang dulu bersemi, hilang entah kemana. CLBK. Kamu di sana, aku di sini. Asik. Kehidupan kamu begitu, kehidupan Terpisah aku jarak begini. ruang dan waktu. Tiba-tiba ada CLBK. Ya Allah. Cinta lama bersemi kembali. Ya Allah. Nah, itu hati-hati. Atau cinta Ya lama belum Allah. kelar. Iya, cinta lama belum kelar. Kayaknya ketika ada acara reuni itu kita bisa ngobrol-ngobrol. Asalnya biasa aja. Mulanya biasa saja. Asik. Nah, di antara kita. Oke. Udah jangan. Oh ya, udah pancing-pancing gini. Soalnya Kak Soni kan acara itu kan betul-betul momen yang Ya, jarang betul sekali. sekali. Maka ketika kita sudah bersuami, sudah berkeluarga, jangan sering-sering kita mengikuti acara reuni jikalau itu acaranya bisa menimbulkan ketidakbaikan bagi Kalau kita. reuninya bawa pasangan? Boleh. Boleh, tetapi memang kalau misalkan ada teman mengajak di acara-acara tertentu yang menghadirkan suami kita, pasangan kita, kan kita bisa jaga jarak, bisa jaga diri. Walaupun ada mantan atau gimana, kita kan sudah punya suami, maka akan terjaga. Tapi kalau sendiri, nah dikhawatirkan dari ngobrol kecil, cerita-cerita mengingat kembali, timbul lagi. Acara reuni bisa menjadikan ajang untuk bertemu kembali. Reuni ya. Iya, oke. yang kedua Kak Soni. Ada lagi? Ada lagi Kak Soni. Waduh. Kalau kita liburan nih di tempat yang tempatnya Oke. terbuka, itu bisa menimbulkan syahwat kan? Nah, di situ dari ketertarikan, dari setan juga di situ ada bisikannya, tuh cantik, tuh ganteng. Tempat terbuka mungkin apa, pantai Ya, gitu? bisa jadi. Oh, Yang tepat membuka aurat, Oh, Kak Suni ya. oke. Makanya kita kan harus hati-hati mencari tempat yang bisa menjadikan kita terjerumus. Atau kita sekali-kali itu harus berpikir panjang deh. Kalau ada acara-acara atau tempat-tempat yang bisa menimbulkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Berikutnya Kak Soni masih mau tahu tidak? Ada lagi? Ada Kak Soni. Apa lagi Bunda? Tempat nongkrong juga bisa. Tempat nongkrong, waduh. Kita kan suka nih nongkrong-nongkrong ya, Iya, iya, hang iya. out gitu Iya, kan, hang out. ngedate. Biasanya kalau misalkan kita ini lagi bete, Oke. aduh sumpah deh capek lah segala macem, inginkan kita me time. Ya, me Nah, time. ketika kita mencari tempat, kalau kita mencari tempat yang kurang tepat, bisa terjadi juga dari asalnya tidak mengenal, kemudian kenalan, ngomongnya happy ya, Ya. bikin kita seru ya, nyambung ya. Ya. Disitulah bisa jadi ada setan lagi. Ingat bahwa di situ di tempatnya yang betul-betul kita paham tidak baik, ya udah kita cepat-cepat menghindari. Masih banyak tempat-tempat yang kira-kira lebih baik dibanding dengan tempat tongkrongan yang bisa menimbulkan. Tapi kalau kita hanya untuk makan-makan biasa gitu ya, nongkrong biasa untuk ya sekedar-sekedar aja nggak apa-apa. Tapi bisa jadi tempat yang seperti itu juga menimbulkan tempat satu lagi nih Kak Soni, Apalagi? hiburan. Tempat hiburan. Iya. Kayak dunia tempat malam hiburan, gitu iya, ya? Oh. betul Kak Soni. Karena apa? Kalau kita sedang tidak enak hati, sedang kita bete, ada hiburan tapi hanya sesaat. Iya. Tapi kalau diteruskan, dilanjutkan,
kenalan lagi. Nah itulah dari kenalan itu maka ketika kita sudah menikah itu semestinya membatasi diri dengan teman dengan siapapun Kak Sony ya. Berarti datang ke tempat itu memang kalau sebisa mungkin dihindari, tapi kalau misalnya cuma Iya, sesekali atau iya. segala macam, Tapi kalau sama keluarga enggak. ngajak keluarga sama istri Iya. itu nggak apa-apa ya, Iya, karena Kak Sony. godaannya besar ya Bunda ya. Sangat. Baik, terima Bisa kasih jadi Bunda. itu cikal bakal. Cikal bakal, oh, nauzubillahi min dzalik, jazakillah khair Sama-sama Kak Ustazah. Sony Afwan. Sudah dijelaskan sama guru kita Bunda Tuti kalau misal tempat hiburan malam yang memang harusnya yang memang kita hindari, juga reuni yang tanpa pasangan atau tempat-tempat yang harus kita hindari itu yang mungkin akan menjadi cikal bakal terbentuknya benih-benih aduh yang tidak diinginkan, jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita jamaah. Kita lanjutkan lagi jamaah. Ada tayangan nih mengenai sosok suami yang terlanjur direbut oleh orang lain. Kita lihat tayangannya jamaah, silakan. Memang gak ada yang pasti dalam kehidupan. Begitu juga rumah tangga. Tak jarang keutuhan rumah tangga diuji oleh datangnya orang ketiga. Begitu juga nasib yang dialami seorang wanita pilu ini. Siapa sangka pernikahannya akan diuji dengan perselingkuhan. Mirisnya, sang suami berselingkuh dengan tetangganya sendiri yang hanya berjarak beberapa meter dari rumah. Kalau bicara perselingkuhan itu kan sebenarnya sesuatu yang menyakitkan dalam hubungan rumah tangga yang sebenarnya sudah kita bangun dari awal gitu ya. Nah tapi kalau itu terjadi dalam kehidupan kita Ustadz Maulana, aku pengen tahu deh, ada gak sih ciri-ciri suami ini yang udah mulai tergoda atau terancam dengan direbut oleh orang lain? Dan bisa gak sih seorang istri mengetahui hal-hal seperti itu Ustadz Maulana? Aku mohon penjelasannya Ustadz, silakan. Saya langsung tausiahnya pakai alat peraga ataupun praktek. Oke, bagaimana Ustadz? Mungkin ada yang bisa aku bantu? Aku begini aja ya. Oke. Nah, jadi prakteknya handphone dan nih Itu apa? buku catatan. Buku catatan. Ciri-ciri Buku gambar suami. Ya? Buku catatan. Oke. Ya, anggaplah buku catatan. Oh ya ceritanya buku catatan ya, jamaah ya. Oke. Jamaah. Yeay. Ciri-ciri suami yang tergoda dan terancam direbut orang karena ingat pernikahan itu adalah ikatan. Ingat ya, mohon maaf, kita tidak membahas tentang pacaran di sini. Ya. Tapi kita membahas tentang rumah tangga yang direbut oleh orang lain. Pernikahan itu adalah ikatan. Ikatan janji. Jadi sebaiknya komitmen itu ditulis. Makanya ada buku nikah, Ya. ada syarat-syaratnya dan sebagainya, harus dibuatkan target dan sebagainya. Maka ketika suami itu satu, sudah timbul sesuatu yang disembunyikan. Berarti sudah tidak transparan lagi. Ada sesuatu yang disembunyikan. Contohnya. Jadwalnya kita tidak tahu di mana lagi. Syuting di mana. Waduh. Sony tahu nggak jadwal-jadwal syutingnya? Tahu. Tahu sama istri. Tahu, istri aku tahu. Oh, Masa tahu sih? Jangan Ya, gitu. password handphonenya Sony, Virus tahu nggak? Password Tahu dong. Iya, jadi itu. Jadi jadwal harus tahu, keberadaan suami harus ada. Bukan berarti istri itu mau tahu, enggak. Tapi sebagai suami yang baik tidak ada yang dirahasiakan terhadap istri. Itu yang pertama. Kemudian sudah tidak ada jujur lagi dan terlalu banyak alasan. Makanya semua harus dicatat agendanya. Terus target-target ke depannya apa lagi dan sebagainya. Terus kemana, bulan ini mau kemana. Jadi keatur semua. Kalau perlu keuangan dipegang istri. Wah gak bisa kemana-mana tuh kalau gitu ya. Gak bisa kemana-mana kalau gitu ya. Yang pegang uang. Gak pegang uang soalnya kan. Iya, yang pegang uang Sony. Aku sih masih. Ustadz Jadi, mancing. Semoga Virus gak nonton nih. Nonton lah Pak Nonton ya? Irus, mudah-mudahan. Sebaiknya istri yang pegang uang. Oh gitu ya Ustadz ya. Iya, kalau itu lebih bagus, transparan masalah keuangan dan sebagainya, karena akan terjadi keberkahan kalau istri yang pegang. Saya yakin itu. Dan kemudian handphone, betul tadi kata Sasam, harus tahu passwordnya. Istri harus tahu password handphone kita. Oke. Alhamdulillah saya sama almarhumah kita tidak pernah ada janjian masalah password. Tapi tahu nggak yang beritahu saya Naura. Kata Naura, Abah kok password handphonenya Abah sama passwordnya Mama sama? Lah kok bisa? Ya, sweet banget ya. Iya padahal kita tidak janjian loh. Angkanya sama. Tanggal lahir aku kan? Aku nebak tanggal pernikahan pasti. Enggak. Iya. Tanggal pernikahan, karena yang sama cuma tanggal pernikahan. Oh iya benar ya. Iya, iya. Itu luar biasa. Jadi ada baiknya. Dan ini ciri-ciri. Ini saya langsung ke kamera ya. Oke. Iya. Mohon maaf.
Iya. Bunda Tuti enggak nonton kan? Enggak kelihatan Bunda kelihatan. Tuti. Jadi Kenapa ini, Ustaz? ciri-ciri orang yang selingkuh itu berarti timbul kegelisahan. Sesuatu yang disembunyikan. Makanya mohon maaf, ketidakjujuran kemudian selingkuh itu tidak dibenarkan dalam Islam karena melahirkan banyak dosa di baliknya. Kalau mau sekalian transparan beritahu istri kalau saya mau berpoligami. Jangan sampai menyakiti hati. Karena menimbulkan bahaya, ada dusta, ada kebohongan. Dan yang paling bahaya lagi, saya tekankan ini. Ini kenapa harus dicatat. Siapa kalau memang ada, kalau memang dia nikah lagi harus dicatat. Kenapa? Dikhawatirkan nanti akan terjadi pernikahan sedara. Ini yang dikhawatirkan. Tiba-tiba dia punya istri di sana. Nah, kenapa saya katakan semua harta ditulis baik-baik. Utamanya istri. Baik wanita dimanapun berada, tulis. Semua harta atas nama istri paling bagus. Pasti Ustadz nggak cukup satu catatan ya kalau nulis semua harta ya Ustadz ya. Berbuku-buku ya Ustadz ya. Masya Allah. Harta atas nama istri. Kenapa? Kalau dia punya istri tempat lain, PR kita. Oh, iya, benar. Ya harus, jadi harus harta, keuangan, harus istri paling bagus catatannya. Paling lengkap untuk keamanan sebenarnya. Jangan sampai nanti setelah meninggal suami tiba-tiba ada yang datang mengaku-ngaku. Oh iya, kalau itu kan udah jelas catatannya. Udah semua jelas ya. catatannya. Ini paling penting. Makanya jikalau terjadi sesuatu yang tidak mengenakan, yang paling harus dijaga dalam hukum Islam terjadinya pernikahan sedara nanti. Tiba-tiba anak kita jatuh cinta sama anak orang lain, ternyata dia adalah satu bapak. Waduh. Oh, ini bahaya ini. Nah, inilah yang membahayakan. Makanya tolong handphone, Ya. sekarang kan sudah zaman handphone. Kalau catatan sih dari dulu harusnya mencatat betul-betul. Islam mengajarkan kita untuk banyak mencatat. Banyak mencatat, semuanya dicatat biar jelas antara hubungan Iya. suami dan istrinya. Terus password handphone juga kalau misalnya laki-laki udah gelisah atau ditutup-tutupin berarti itu ada gerak-gerik yang mencurigakan. Atau tidak pernah gitu ya. disimpan di atas meja. Tidak pernah disimpan di atas meja itu bisa menjadi ciri-cirinya juga ya. Baik, aku mulai mau samain password Sebenarnya juga. begini, kalau paspor handphone, Password? Password. Ya. password handphone kita ketahuan sama istri, enak. Enak ya sama-sama tahu. Kalau gitu aku juga mau samain. Nah tadi kan Ustadz tanggal pernikahan ya. Aku apa ya, kode pos rumah bagus ya. Biar Jangan sama. orang pada tahu sama Oh iya, Indonesia. jangan, baik. Nanti pulanglah di rumah bawa atur sama istri. Disambarin ya. Oke, baik jamaat. Terima kasih Ustadz Maulana untuk penjelasannya. Bisa langsung dipraktekkan jamaah yang ada di rumah. Masya Allah banyak banget ya cara ya. Kalau sama Ustadz Maulana itu semua bisa menjadi cara dan bisa Iya. menjadi pembelajaran gitu ya Ustadz Maulana. Masya Allah terima kasih Ustadz Maulana. Kita lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah. Kalau misalnya kasusnya gini nih. Kalau misalnya yang dilakukan istri ini seperti apa nih? Kalau sosok suami terlanjur direbut oleh orang lain. Waduh, ini memaafkan atau harus bagaimana nih? Kita tanya sama Ustadz Syam. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Direbut bagaimana dulu nih? Direbutnya masih Direbut, mungkin udah nikah sama wanita lain atau bagaimana gitu? atau ada affair selingkuh. Oh ya, karena ada ungkapan kan nggak apa-apa selingkuh hati, yang penting jangan selingkuh fisik gitu. Waduh. Ini jangan sampai gitu. Oh iya. Sebenarnya manusiawi ketika kita senang melihat wanita cantik gitu ya. Ya. Misalnya perempuan juga senang melihat pria sukses gitu. Ya. Atau misalnya dia senang tapi dia bersabar gitu. Senang aja tuh nggak apa-apa kan. Kita senang melihat ya Allah cantik banget atau misalnya ya Allah sukses banget pria ini. Tapi jangan sampai ini batasannya. Jangan sampai memuji lelaki lain di depan suami gitu. Misalnya lagi nonton ganteng banget ini kita kan nggak tahu mungkin suaminya tersinggung gitu. Ya. Berarti gue kurang ganteng dong. Misalnya ya Allah dulu ya kalau seandainya aku jadi sama dia pasti anakku begini-begini. Berarti itu menyinggung perasaan pasangan gitu. Jadi tidak ada istilah yang namanya selingkuh hati. Karena selingkuh hati itu kenapa sih bisa selingkuh hati ya? Karena terlalu intens berkomunikasi gitu. Karena yang awal itu bukan cinta. Awal itu cuma nafsu belaka. Dan nafsu belaka ini bisa diredam dengan berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekedar lihat makanya Nabi SAW ketika pandangan pertama itu bonus gitu. Tapi pandangan kedua jangan sampai gitu udah menjadi dosa. Karena pandangan pertama tidak mungkin menimbulkan cinta. Jadi cinta pandangan pertama itu tidak ada gitu. Cinta Nggak ada itu ya. tumbuh karena keseringan bersama gitu. Bukan karena pandangan
pasangan pertama. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Apa yang harus dilakukan ketika sudah terlanjur direbut orang lain? Yang pertama, think positif gitu. Positive thinking. Kenapa positive thinking? Berarti ketika dia berpositive thinking, maka ini akan membuka pintu bermuhasabah diri. Oh, mungkin saja ada kekuranganku yang aku tidak miliki sehingga suamiku pergi kepada orang lain. Maka saya harus memperbaiki diri, saya harus memperbaiki kekurangan ini. Yang kedua, ketika sudah bermuhasabah diri, sudah memperbaiki segalanya, sudah menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau memang sudah direbut orang lain dan Anda tidak kuat untuk dimadu, maka relakan gitu. Makanya seorang wanita itu harus menjadi wanita yang independen. Jangan mau berada di bawah suami, artinya di bawah nih bergantung kepada suami. Kita bergantung kepada Allah gitu. Kita harus bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala karena banyak yang sudah berada dalam toxic relationship yang bertahan meskipun selalu dizalimi, menjadi seorang pelampiasan semata. Seorang wanita harus kuat, harus punya yang namanya keahlian sendiri, skill sendiri supaya kalau dizalimi sama seorang suami dia bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Jangan mau berada dalam toxic relationship yang akhirnya menjadikan dia suatu bahan yang dizalimi terus menerus ya. Kemudian setelah dia bermuhasabah diri sudah melakukan maksimal, kemudian dia menjadi seorang wanita independen kalau memang harus berpisah. Yang ketiga bersabar. Sabar inilah yang namanya tujuan utama kita hidup di dunia. Ista'inu bis sabri was shalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan bersabar. Apakah kalau marah itu berarti tidak sabar? Oh enggak. Marah itu bisa masuk sabar. Sedih itu ketika dihianati, apakah itu tidak sabar? Bersabar juga. Apakah ketika kita yang namanya kecewa, apakah tidak bersabar? Itu bersabar. Yang menentukan sabar atau tidaknya, apa tindakan kita ketika kita kecewa? Apa tindakan kita ketika kita bersedih? Apa tindakan kita ketika marah? Tindakan orang yang bersabar ketika dia kecewa adalah memaafkan. Tindakan orang yang bersabar ketika mereka marah adalah meredam amarahnya dan dia memaafkan. Memaafkan bukan berarti kita lemah. Memaafkan berarti kita kuat di hadapan mereka. Karena yang sakit adalah kita sendiri kalau kita nggak memaafkan gitu. Tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, maka serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama tadinu tudan. Dan ingat, dalam Islam tidak mengenal hukum karma, tapi inna syani'aka huwal abtar. Biarkanlah kalau kita sudah berusaha taat di jalan Allah, urusan yang seperti ini Allah yang akan mengurusnya. Masya Allah, itu kunci sebenarnya ya. Kuncinya. Tujuh ramanya serahkan sama Allah, nanti Allah yang akan mengurusnya. Allah itu yang ya. akan mengurusnya. Ya Allah, saya udah berusaha setia, entah bagaimana suamiku kok bisa jadi begini gitu ya. Jangan mempermalukan diri dengan melabrak si pelakor gitu. Jangan Iya, malah- seperti itu karena seorang lelaki juga tidak akan tergoda kalau nggak digoda gitu. Betul sekali, Masya Allah, dan harga diri kita juga jadi jatuhnya. Heeh. Yang penting jamaah yang ada di rumah kita ikhtiar dulu untuk menjadi istri yang baik, suami yang baik juga untuk pasangan kita. Selebihnya kita serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustaz Syam Sama-sama, untuk Ustaz. penjelasannya. Baik jamaah yang ada di rumah, kita akan masuk lagi ke segmen yang alhamdulillah, Masya Allah banyak sekali jamaah menunggu-nunggu segmen ini. Kita akan masuk ke segmen Ruqyah Syariah Mandiri secara online dari rumah. Dan alhamdulillah kita sudah terhubung dengan jamaah yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Ibu, terima kasih sudah terhubung dengan kita, Bu. Ibu dengar jelas suara saya ya, Bu ya? Ya, Masya Allah, Ibu sekarang ada di segmen Ruqyah Syariah Mandiri Online. Di sini ada guru-guru kita, ada Bunda Tuti, Ustadz Maulana dan juga Ustadz Syam. Kira-kira Ibu kenapa Bu mau ikut segmen Ruqyah Syariah Mandiri ini, Bu? Ya, bisa dijelaskan Bu? karena pengen aja kayaknya apa ya, hatinya nggak tenang, badan juga rasa kayak sakit gitu loh Ustadz. Hati tidak tenang, badan sakit. Lalu Bu, apalagi Bu? Ya pikirannya juga kurang, tidur juga kurang ini loh Ustadz, apa ya, nggak nyenyak kayak gitu loh Ustadz. Oke, jadi Ibu memutuskan untuk melakukan ikhtiar melalui Ruqyah ya Bu ya? Nah, Oke, gini Bu, sebelumnya Bu, kita akan melakukan praktek tapi nggak sekarang. Aku minta nih nanti setelah jeda iklan ini, Ibu siapin 1 gelas air Bu. Insya Allah itu bisa menjadi media juga untuk ikhtiar kita melalui Ruqyah ini Bu. Nggak apa-apa ya Bu ya? Jadi nanti setelah Iya. jeda iklan ya Bu ya? Baik, jamaah yang ada di rumah juga jangan kemana-mana, mungkin bisa disiapin juga 1 gelas airnya. Kita akan melakukan praktek Ruqyah Syariah Mandiri online ini bersama-sama. Ibu juga jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah semuanya. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah.